Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta mahasiswa tutoran online Universitas Terbuka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat bertemu pada kegiatan tutoran online pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan ADBI 4532. Pada sesi keempat ini, kita akan membahas mengenai materi analisis kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah cara dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitasnya. Sumber pendanaan tersebut diperoleh dari internal atau pemilik modal dan eksternal. Sumber pendanaan eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kreditor, yaitu seperti utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta investor seperti modal saham dan laba yang ditahan. Bagi kreditor, risiko pendanaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pokok pinjaman dan pengembalian bunga. Sedangkan bagi investor, risiko pendanaan berkaitan dengan keamanan investasi dan kemampuan perusahaan memberikan pengembalian atas investasi yang diberikan. Komponen pendanaan perusahaan. Utang atau kewajiban adalah keharusan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu, dengan cara menyerahkan aktiva berupa uang, barang, maupun bentuk lainnya, atau jasa pihak ketiga di masa yang akan datang. Komponen pendanaan perusahaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah financial liabilities, yaitu semua bentuk pendanaan utang dalam bentuk pinjaman, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan utang yang timbul dari sewa guna usaha, serta operating liabilities, yaitu kewajiban yang timbul dari transaksi operasional perusahaan seperti utang usaha, kewajiban pensiun, utang bunga, dan lain-lain. Analisis kegiatan pendanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar atau current liabilities dan kewajiban tidak lancar, current not liabilities. Kewajiban lancar bersumber dari aktiva operasi yang terdiri dari utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang pajak, dan aktual beban operasi. Sedangkan kewajiban tidak lancar itu terdiri dari pinjaman obligasi, utang non wesel bayar, sewa guna usaha atau leasing, serta kewajiban pensiun karyawan. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Pada laporan keuangan, nilai obligasi dilaporkan di neraca sebesar nilai wajar atau nilai pasar pada tanggal neraca. Dan perubahan nilai yang terjadi dilaporkan di laba rugi karena akan mempengaruhi angka laba dan berdampak pada nilai ekuitas. Contohnya adalah aset perusahaan senilai $100 didanai dari utang sebesar $60 dan dari ekuitas sebesar $40. Kemudian terjadi penurunan nilai aset menjadi $80. Demikian pula nilai obligasi mengalami koreksi turun menjadi $50. Maka pada akhir periode akan berdampak pada nilai ekuitas. Berarti di neraca awalnya adalah total aset itu utang ditambah ekuitas, di mana utangnya itu sebesar $60 dan ekuitasnya sebesar $40. Sehingga total asetnya sebesar $100. Kemudian di neraca akhir mengalami penurunan nilai aset, di mana terjadi penurunan nilai aset utang sebesar $50 dan aset ekuitas sebesar $30 sehingga total asetnya sebesar $80. Maka penurunan nilai aset ini dicatat pada laporan laba rugi. Yang pertama, penurunan nilai aset dari 100 menjadi $80 sebesar $20 jadi penurunannya ya, maka akan dicatat pada laporan laba rugi penurunan nilai aset sebesar $20. Kemudian terjadi penurunan utang dari $60 menjadi $50. Sehingga di laporan laba rugi akan dicatat nih penurunan obligasi senilai $10. Obligasi itu merupakan utang jangka panjang. Nah, kemudian
terjadi penurunan, maka akan terjadi penurunan ekuitas ya, dari $40 menjadi $30. Sehingga dicatat, pada laporan laba rugi terjadilah dia penurunan laba sebesar $10. Ekuitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah laba. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Analisis modal saham yang dilakukan adalah mengevaluasi opsi yang dimiliki oleh pihak lain dan menyebabkan kenaikan serta penurunan jumlah saham. Sedangkan laba merupakan modal yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan menjadi sumber utama distribusi dividen. Saldo laba terdiri dari dividen tunai, dividen saham, dan apropriasi saldo laba atau cadangan laba yang ditahan. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai sumber pendanaan alternatif perusahaan. Bagaimana sih sumber pendanaan alternatif perusahaan? Jika yang pertama dengan mengeluarkan emisi saham baru dari investor atau mengeluarkan obligasi baru dari kreditor atau kombinasi keduanya. Berikut adalah ilustrasi pemilihan alternatif pendanaan dengan utang atau ekuitas. PT Alma memiliki pendanaan sebesar Rp40 juta yang terdiri dari 800.000 lembar saham biasa pada tahun 2010. Perusahaan tersebut mengharapkan EBIT tahun 2011 diperoleh sebesar Rp8 juta. Untuk itu, diperlukan tambahan dana sebesar Rp10 juta. Pajak penghasilan yang harus diperhitungkan adalah 50%. Alternatif pendanaan yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, mengeluarkan obligasi dengan bunga 8% atau emisi saham baru dengan harga Rp80 per lembar. Alternatif manakah yang lebih baik dilakukan dengan mempertimbangkan laba per lembar saham dan kemampuan memberikan keuntungan dari modal sendiri, atau IPS dan RMS. Dari tabel ini, maka kita membuat, yang pertama kita buat opsi menerbitkan obligasi, yang kedua emisi saham baru. Laba sebelum bunga itu sebesar Rp8 juta. Kemudian terdapatlah bunga 8%. Maka obligasi akan terpotong bunga sebesar 800.000, sedangkan emisi saham tidak terkena bunga. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah 7.200.000 pada obligasi. Itu diperoleh dari laba awal dikurangi dengan beban bunga sebesar 8%. Jadi 7.200.000 laba sebelum pajaknya, sedangkan emisi saham baru laba sebelum pajaknya itu sebesar 8 juta. Kemudian PPh sebesar 50%. Ya, pada obligasi PPh-nya itu sebesar 3.600.000 dan emisi saham baru sebesar 4 juta. Laba setelah pajak itu pada obligasi sebesar 3.600.000, pada emisi saham baru sebesar 4 juta rupiah. Pada opsi yang obligasi, saham yang beredar itu sebesar 800.000 lembar. Sedangkan opsi yang emisi saham baru itu saham yang beredar itu sebesar 1 juta lembar. Jumlah saham yang beredar itu pada obligasi sebanyak 40 juta rupiah, sedangkan pada emisi saham baru sebesar 50 juta rupiah. Maka IPS-nya itu adalah 4,5% pada obligasi, sedangkan pada opsi emisi saham baru itu sebesar 4%, di mana rumus IPS itu adalah laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Sedangkan rentabilitas modal sendiri itu pada obligasi sebesar 9%, sedangkan pada emisi saham baru itu sebesar 8%. Dari hasil tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa jika mengacu pada EAT atau laba bersih, maka pilihannya pada penerbitan emisi saham. Sedangkan jika mengacu pada IPS atau RMS,
Ah, maka tambahan modal dengan menerbitkan obligasi, karena kedua rasio ini memberikan nilai tambah perusahaan di mata investor dan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan peningkatan harta kepada investor lebih besar, dan kemampuan menghasilkan laba dari modal sendiri dinilai lebih baik. Analisis kegiatan pendanaan dengan menggunakan rasio keuangan. Yang pertama itu ada ya current liabilities dan short term liquidity. Yang pertama itu ada tentang current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Terus, rasio yang kedua adalah terkait debt and long term solvency. Terdiri dari liabilities to equity ratio, debt to equity ratio, net debt to equity ratio, debt to capital ratio, net debt to net capital ratio, dan interest coverage ratio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.